Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia dalam Info Properti Lampung. Kali ini kita bakal bincang-bincang masih sama seputar perumahan di Bandar Lampung bersama owner Gria Basmalah. Nah, owner Gria Basmalah ini fokus untuk perumahan klaster ya. Ada Pak Muklis sudah terhubung dengan kita, langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Soles, terima kasih Ya, banyak. apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Mbak, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Tetap produktif dan tetap rajin nih Pak ya menggait peminat untuk perumahan nih Pak, walaupun kondisi pandemi masih ada peminatnya pastinya ya Pak ya. Alhamdulillah banyak Mbak. Mhm. Oke Pak, ini sebelum kita bincang lebih jauh nih Pak, boleh diperkenalkan Bapak ini selain dari owner perumahan dari Gria Basmala sendiri, mungkin boleh diceritakan awal perjalanan karirnya sendiri gitu di bidang properti. Baik, terima kasih Mbak Soles. Perkenalkan nama saya Muhlis ya. Saya bergerak di bidang agensi perumahan dan developer. Saya mengawali membuat perumahan ini, mengawali karir ya, kan dari sebagai marketing perumahan. Saya memulai sebagai marketing itu tahun 2015, kemudian berlanjut di 2016 itu kita buat agensi, agensi perumahan yang menaungi semua marketing perumahan, baik itu perumahan subsidi, perumahan komersil, bahkan tanah kapling yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, sampai agensi ini namanya Medina Property, berlanjut sampai dengan tahun 2020. Nah, jadi alhamdulillah dari perkembangannya kita dari agensi dari memasarkan perumahan-perumahan itu, perumahan yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya, kita kumpulkan dana tersebut untuk jadikan modal untuk bangun rumah seperti itu Mbak. Oke. Kemudian, boleh dilanjut Pak? ya, nah kita di 2021 kita coba akuisisi lahan ya di Belang Pramuka, tepatnya di belakang Sekolah Global Madani. Di situ ada 2 unit ya. Kita awal Januari 2021, kemudian kita bangun di sana ya. Alhamdulillah ini sudah mau selesai juga di sana. Dan dari 2 unit tersebut kita langsung berlanjut ke lahan sebelahnya. Kemudian di Pramuka itu ada 4 unit jadinya ya. Ada 4 unit kaplingan dan ada cuman 2 unit dijadikan 1 rumah. Jadi kita di sana ada 3 unit rumah, gitu kan, seperti itu. Nah, dari belakang global itu kemudian sebagian dananya kita belikan lahan di Gang Angkola, Kampung Baru Unila. Nah, di situ kita ada rencana bangun 6 unit rumah. Yang gitu, video ini Pak ya, yang kita tampilin ini Pak ya. Nah, itu perumahan Gria di Basmalah 2. Basmalah 2. Jadi nama kita adalah yang di Pramuka itu Basmalah 1, kemudian yang di Kampung Baru Unila itu Basmalah 2. Ini alhamdulillah yang di Basmalah 2 juga sudah ready 1 unit, dan kemudian minggu ini kita sudah bangun 2 unit lagi. Seperti itu. Oke Pak. Nah ini kalau dilihat dari merintisnya itu kan kita memahami sekali Pak ya untuk perumahan yang kategori komersil, subsidi, termasuk yang syariah gitu. Termasuk mungkin yang perumahannya ini klaster gitu. Nah ini kalau kita melihat dari waktu ke waktu, dari trennya sendiri, peminatnya sendiri ini lebih banyak mana Pak? Antara perumahan yang tipenya subsidi, ya bukan, maksudnya perumahan yang subsidi, yang biasanya ramean gitu kan, banyak dibangunnya langsung puluhan unit minimal, atau yang justru klaster Pak, yang jumlahnya terbatas? Ya, jadi setiap tahun itu berganti-ganti. Saya ingat betul dari tahun 2015 sampai dengan 2019 itu yang paling banyak didominasi adalah perumahan subsidi. Nah, baru 2020 ke sini itu sudah mulai bergeser karena saya lihat perumahan subsidi sudah mulai titik jenuh ya. Ditambah lagi dengan pandemi gitu kan. Pandemi dari 2020
Akhirnya masyarakat memang sudah mulai stop ya untuk perumahan subsidi itu, dan kota pemerintah juga sudah mulai menipis gitu kan. Nah, pasca 2020, akhir 2020 itu kita coba banting setir Mbak. Ya, yang sebelumnya lebih banyak fokus ke perumahan subsidi, kita coba perumahan klaster, perumahan komersil yang itu dalam bentuk klaster gitu kan, bukan one gate system ya. Dan ternyata animo masyarakat lumayan besar gitu kan. Banyak orang-orang daerah itu yang beli rumah komersil yang dekat, yang strategis, dekat dengan kampus, kemudian lokasinya juga nyaman dan aman gitu kan, dan ternyata itu banyak yang dipilih oleh masyarakat saat ini gitu, Mbak. Sementara untuk akhir tahun ini 2021 perumahan subsidi memang lagi stop karena kuotanya sudah habis ya. Mungkin 2022. Tapi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perumahan subsidi ini sudah mulai menurun trennya gitu Mbak. Kalau dulu 2015 sampai 2019 ke sini itu walaupun jauh itu tetap didatangi oleh masyarakat gitu kan. Misalnya di daerah Natar itu dulu sangat laris gitu kan. Sekarang sudah mulai turun. Nah, kemudian di daerah Etera dulu tahun 2018 itu sampai 2019 akhir itu masih banyak peminatnya gitu kan. Tapi sekarang sejak 2020 ke sini itu sudah mulai berkurang seperti itu. Makanya banyak masyarakat itu sekarang milih rumah yang di Bandar Lampung, yang di kota gitu kan. Berarti itu salah satu kelebihan dari perumahan klaster ini Pak ya? Ada rupa, ada harga. Bisa dibilang gitu juga Pak? Gimana? Letaknya yang strategis, harganya juga tentunya menyesuaikan. Tapi tetap saja peminatnya ada ya Pak ya? Banyak kok Mbak. Yang penting masih strategis, aman, nyaman gitu kan. Kemudian strategis itu dalam artian dekat dengan kampus, dekat dengan sekolahan, kemudian dekat dengan pusat perbelanjaan gitu kan, atau istilahnya mau kemana-mana itu dekat gitu kan, gitu. Apalagi lokasi itu adalah memang yang benar-benar wilayah-wilayah yang benar-benar dicari oleh masyarakat gitu kan. Ternyata animenya luar biasa. Ini kita Taman Basmalah 2 itu dalam waktu 2,5 bulan ini sudah sold out 4 unit gitu loh Mbak. Nah ini kalau boleh bicara terkait Gria Basmalah 1 dan 2 sendiri nih Pak, masih ready berapa unit mungkin Pak, bisa diinformasikan? Siapa tahu ada nih Tribuners yang berminat untuk mencari perumahan komersil dengan model-model klaster gitu. Yang di Pramuka sisa 1 unit Basmalah 1. Itu ya. Tipe berapa Pak? Tipe 58 90. 5890. Nah itu ketika kita ngambil di Gria Basmalah 1 dengan tipe 5891 atau 90 itu apa aja yang spesifikasi unitnya? Udah ada apa aja nih, ruang tamu, terus kamar berapa gitu Pak? Jadi yang pasti sudah carport sudah oke, sudah ada. Kemudian itu carport ukuran 3x5 ya ke belakang. Jadi mobil besar itu bisa, Avanza, kemudian Pajero dan sebagainya itu bisa masuk. Kemudian ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur. Nah, kemudian kamar tidur 2. Nah, kamar mandi 2. Jadi di dalam kamar tidur ada kamar mandi 1 ya. Kemudian ada kamar mandi luar 1. Nah, ini kalau untuk spesifikasi di Gria Basmalah 1. Untuk di Gria Basmalah sendiri, Gria Basmalah 2 sendiri seperti yang ditampilkan di video ini Pak, kayaknya lebih bangunannya juga lebih tinggi atau seperti apa, bangunan unitnya kurang lebih sama dengan Basmalah 1 apa gimana nih Pak? Ya, kita hampir sama. Untuk bangunan, spek bangunan hampir sama. Jadi kayak tingginya itu rata-rata kita 4 meter gitu Pak. Kemudian tata ruang, mungkin yang membedakan adalah tata ruang. Karena kadang-kadang ada request dari nasabah, misalnya ada minta model zigzag gitu kan. Ada model lurus nih kayak yang di Basmalah 2 gitu kan. Nah, kemudian kelebihannya yang di Basmalah 2 itu kita ada ini aluminium di atas gitu Mbak, ada tambahan ya. Jadi seolah-olah ini 2 tingkat gitu kan, padahal sebenarnya tidak. Iya, benar.
Kalau dilihat sekilas tuh kayak rumah tingkat sebenarnya, tapi tidak ya Pak ya. Nah ini Ya, di Gria Basmala 2 ini total berapa unit nih Pak, dan saat ini ready berapa? Untuk ukuran apa aja? nah kita di Basmala 2 itu ada 6 unit ya Mbak Solis ya. Mhm. Pertama 3 unit itu tipe 52, eh, kemudian ada 2 unit itu tipe 67, kemudian 1 unit tipe 71. Nah, yang tersisa saat ini itu ada tipe 52 1 unit, kemudian Mhm. tipe 71 1 unit. Nah, ini sisa 2 unit lagi. Untuk harganya yang tipe 52 luas tanah 92 itu 395, kemudian yang tipe 71 luas tanah 112 itu harga 525. Oke. Jadi itu untuk spesifikasi harga cash dan juga Hmm, ada unit-unit yang KPR. ready ya Pak ya. Nah mungkin Hmm, kalau kita mau ngambil sistem KPR bisa nggak tuh Pak? bisa Atau Mbak. seperti apa mekanismenya, boleh dijelaskan? Jadi untuk KPR yang penting kan pertama terutama untuk karyawan kan, karyawan tetap ya. Dia ada slip gaji, kemudian ada rekening koran ya. Yang kedua adalah PNS, pegawai negeri sipil, yang kisaran gaji itu minimal 6 sampai 7 juta seperti itu. Mungkin kalau Oke. PNS ada tambahan kan. Mhm. Begitupun di samping gaji tetap juga ada gaji-gaji yang lain ya, tambahan-tambahan bonus-bonus yang lain itu di-include-kan aja. Jadi bisa nanti biar di-cover oleh perbankan seperti itu. Oke. Ya. Jadi minimal gambaran gaji bagi Anda Tribuners yang mau mencari perumahan komersil dengan model-model klaster, ini ada pilihan di Gria Basmala 1 ada 1 unit dan Gria Basmala 2 ada 3 unit. Bagi Anda yang ingin survei ke lokasi secara langsung atau ingin mengetahui spesifikasi lebih detail, bisa menghubungi Pak Muklis langsung. Boleh disebut Pak mungkin kontaknya supaya bisa menghubungi mungkin melalui Bapak langsung. Silakan. Ya, nomor kontak kami Muhlis 0813 Ya, 3331 ya. 6441. Boleh diulangi satu kali lagi, Pak? Halo? Ya, ini koneksinya agak terganggu sepertinya Tribuners. Sambil menunggu koneksinya tersambung nih ya, bisa kami sambil jelaskan kembali bahwa di pengembang owner Perum Gria Basmala ini ada 2 pilihan tempat di Gria Basmala 1 dan juga Gria Basmala 2. Ya Pak, boleh disebut ulang Pak? Tadi agak koneksinya agak terganggu sepertinya. 0813 Ya, 3331 ya. 6441. Ya, ya Tribuners, silahkan Anda mencatat kontak Pak Muklis tadi jika ingin membeli perumahan di Gria Basmala. Untuk spesifikasi detail bisa tanya-tanya langsung, termasuk sudah include apa saja sih dengan harga tersebut. Nah ini sembari kita tanya nih, mumpung ingat juga terkait spesifikasi ini soal listrik dan juga airnya gimana nih Pak? Oh ya, listrik kita 1.300 Mbak. Mhm. Kemudian sumur bor itu sudah lengkap semua dengan towernya, kedalaman 48 meter. Oke. Dalam sudah lengkap semua. Jadi eh, apa namanya, konsumen itu tinggal masuk koper aja. Sudah kamar mandi sudah oke, apa namanya, listrik sudah hidup, kemudian air sudah hidup juga, sudah lengkap semuanya, tinggal bawa peralatan-peralatan rumah tangga lah. Jadi semuanya udah ready, tinggal Anda membawa properti rumah tangga isian untuk di dalam rumahnya nih Tribuners. Nah, mungkin kalau mau bicara lebih jauh nih Pak, kan kalau di perumahan subsidi itu kadang ada over kredit gitu Pak ya, karena si pemilik rumah ini mungkin gajinya kemudian bermasalah atau ada masalah lainnya. Nah, di perumahan klaster sendiri ada kekhawatiran seperti itu nggak sih Pak? Terlebih ini kan perumahan cicilannya cukup besar nih Pak. Kalau perumahan klaster itu agak jarang, Mbak. Iya. Beda dengan perumahan subsidi ya. Justru kalau perumahan klaster atau perumahan komersial itu
eh, mungkin karena tingkat apa sih ya, mereka yang memiliki rumah itu menengah ke atas, jadi memang agak jarang saya temui orang itu overkredit seperti itu. Memang berbeda jauh dengan perumahan subsidi. Kalau perumahan subsidi itu hampir setiap hari kita temui banyak orang mau overkredit gitu kan. Kalau perumahan komersial itu beda, agak jarang. Oke. Jadi kekhawatiran pengembang ini Pak ya, jadi lebih bisa diantisipasi ya Pak ya dengan perumahan klaster karena sudah pasti membidiknya kalangan menengah ke atas nih Pak. Nah, bahkan perumahan kita yang di Basmala 2 itu hampir tiga, tiga konsumen itu adalah belinya cash Mbak. Wah, Tidak luar pakai, biasa. nah, gitu lah. Jadi udah beres nih Pak ya, tinggal gimana dari pihak pengembang membangun sesuai Betul. keinginan Nah, customer. lagi kita bangun makanya nih Mbak, 3 unit Mhm. ini. Oke. Pak, ini kalau kita mau bicara perumahan yang kita jual, boleh tahu nih Pak, konsumennya dari mana saja? Apakah memang Bandar Lampung saja atau dari luar Bandar Lampung juga ada? Kebetulan yang di Gria Basmala 2 itu eh, 3 unit itu dari luar kota semua Mbak. Hanya Mhm. 1 unit dari Bandar Lampung. Jadi proporsinya itu istilahnya 70% luar Lampung lah ya, gitu kan. Ada yang dari tulang bawang barat, kemudian bahkan yang 1 unit itu dari Malaysia Mbak, gitu lah. Wah, Dari Malaysia, keren-keren. Tapi asli orang Indonesia mungkin? asli orang Indonesia. Oke. Mereka buka usaha di sana, gitu kan. Kebetulan sudah berkeluarga juga di sana, dan ngutus orang-orang keluarganya di sini untuk mencarikan rumah di sini untuk mereka pulang nanti ketika pulang nanti. Oke, nah ini kalau mau dilihat konsumennya lumayan nih Pak, dari mana-mana. Nggak hanya Bandar Lampung, luar Bandar Lampung, bahkan warga negara Indonesia tapi kerja di luar gitu. Nah ini kan berarti terkait sistem marketing nih Pak. Nah dari kita sendiri gimana nih Pak untuk memasifkan pemasaran di tengah kondisi yang masih COVID ini? Kalau kita sistem pemasarannya ada online dan offline ya Mbak ya. Mhm. Online itu biasanya teman-teman pakai media sosial yang sudah kita kenal sekarang, kan ada Facebook, ada Instagram, Ya. kemudian aplikasi properti. Aplikasi properti itu terkait misalnya OLX, kemudian Lamodi, Rumah.com dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kekuatan relasi itu kan. Kekuatan Mhm. relasi misalnya dari teman ke teman gitu kan, dari saudara ke saudara. Itu juga penting gitu kan. Nah, kalau offline-nya itu kan beberapa teman-teman memang sekarang sudah mengurangi. Sebar brosur di beberapa lokasi itu sudah mengurangi. Kan. Jadi lebih banyak ke online ya. Online yang media sosial atau main online via WA dan sebagainya itu juga sangat mendukung untuk kegiatan pemasaran perumahan. Oke. Makanya pemasarannya bisa lebih luas Pak ya dibandingkan jika hanya mengandalkan jejaring saja gitu atau sosial media saja ya Pak ya. Nah ini mungkin sebelum kita closing nih Pak, boleh Hmm, ditekankan kepada Tribuners supaya mungkin yang lagi bingung-bingung cari rumah nih bisa kepincut gitu kan untuk beli di Gria Basmalah 2 atau Gria Basmalah 1 yang masih tersisa 1 unit. Apa sih Pak kelebihan dari perumahan sistem klaster tadi? Selain ya, memang lebih privilege gitu Pak ya, lebih apa ya, eksklusif karena dibangun tidak terlalu banyak gitu. Silakan Pak. baik. Terima kasih Mas Sulis. Jadi kita perumahan kita kebetulan dan alhamdulillah memang pertama lokasinya sangat strategis ya di tengah kota, kemudian dan sistem klaster. Nah, klaster ini kan ada hanya 2-3 unit kita bangun dan ini ternyata memang yang diminati oleh masyarakat. Ini terutama penempatan lokasi Mbak. Jadi memang ini yang dipilih oleh masyarakat saat ini. Ketika lokasi itu strategis, berada di tengah-tengah kota, kemudian lokasi itu nyaman, aman, maka itu akan berapapun harganya itu akan dikejar oleh masyarakat. Oke, siap-siap. Jadi itu tadi Tribuners, bagi Anda yang masih bingung nih mau cari rumah, ini salah satu tips dari Pak Muklis, owner dari Perm Gria Basmala, perumahan Gria Basmala. Ini kenapa kita harus memilih klaster selain eksklusif juga pastinya lebih
mempertimbangkan sisi strategisnya ya. Dia lokasinya biasanya memang dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, baik itu perguruan tinggi maupun sekolah. Selain itu juga akses kemana-mana lebih mudah, termasuk di Gria Basmala 1 atau 2 ini untuk ke bandara atau ke tol itu juga tidak terlalu jauh, baik melalui pintu tol Kota Baru maupun dari pintu tol Natar. Jadi memang sangat recommended sekali bagi Anda yang memang masih bingung cari hunian. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi untuk membidik perumahan klaster. Ya Pak Muklis, terima kasih sudah bincang-bincang bareng Tribun Lampung. Next kita turun lagi ke lapangan Pak, untuk proyek terbarunya ditunggu Pak. Ya, makasih banyak Mas Solis ya. Ya, terima kasih nih Pak Muklis atas waktunya. Ya Tribuners, dengan demikian berakhir sudah tayangan kita di Info Properti Lampung sore ini. Sampai jumpa di pekan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.